Saya diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan dari Markus 7 mengenai perempuan Sirofenisia atau yang mungkin ada padanannya di Matius, yaitu perempuan Kanaan, perempuan yang berada di daerah kafir, dan kemudian juga bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang tuli atau orang yang sedang sakit di daerah Tirus dan Sidon. Pembahasan yang pertama yang berasal dari topik perempuan Sirofenisia, saya beri judul topiknya adalah A Leader's Stance. Jujur untuk mencari padanan bahasa dalam bahasa Indonesianya agak susah, mungkin padanan ya bahasa yang benar gitu. Cuman berusaha mengartikan dalam bahasa Indonesia adalah postur atau sikap tubuh seorang pemimpin. Pemimpin yang terbaik mengetahui persis kapan dia harus berdiri, kapan dia harus berdiri di samping, kapan dia harus berdiri dengan tegap, dengan tegas, atau kapan dia harus menunduk atau merendah. Pemimpin harus tahu kapan waktu yang tepat untuk speak up, untuk berdiri di depan menjadi contoh, kapan mungkin harus berdiri di samping menjadi teman, menjadi partner, menjadi coach untuk mentornya, kapan juga mungkin harus berdiri tegas untuk mempertahankan apa yang ia percayai, atau kapan ia harus merendahkan hatinya. Dan di dalam kisah perempuan Sirofenisia ini, jujur mungkin buat Bapak Ibu teman-teman yang baca juga agak mengejutkan, dan mungkin juga punya berbagai macam pemikiran. Saya melihat bahwa ada yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya. Misi Tuhan Yesus adalah mengajarkan atau mengcoach, mementorkan para murid-muridnya. Jadi saya percaya dari kisah ini juga ada yang pengen Tuhan Yesus sampaikan. Ada yang pengen Tuhan Yesus ceritakan juga kepada murid-muridnya yang mereka perlu pelajari juga. Yes, dalam kisah Yesus dan perempuan Sirofenisia ini kita dapat melihat dua postur yang berbeda. Dua postur yang berbeda ini melahirkan pembelajaran dan mujizat yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena Yesus dan perempuan ini mengambil posisi atau berdiri pada postur yang tepat. Kita akan belajar pertama dari postur Tuhan Yesus. Postur Tuhan Yesus atau yang kita sebut dengan ketegasan. Pada titik ini Yesus itu mengambil postur berdiri dengan tegas atau stand firm. Kita melihat bahwa di sana kita sebenarnya bisa melihat sisi tegasnya Tuhan Yesus juga. Kita sebagai seorang pemimpin itu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan, berbagai macam tantangan, dan ada waktu-waktu kita itu harus berdiri dengan tegap, mempertahankan nilai-nilai ilahi yang kita percayai, mempertahankan apa yang sudah menjadi tujuan perusahaan, mempertahankan nilai-nilai kerajaan surga yang perlu kita terapkan di gereja kita, di keluarga kita, ataupun di tempat kerja kita. Begitu juga di kisah ini, di Markus 7:27 dikatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Disclaimer dulu, Tuhan Yesus ini tidak mengatakan perempuan ini adalah anjing, tetapi memberikan perumpamaan mengenai anak-anak dan anjing. Jadi di sini Tuhan Yesus tidak ada maksud sama sekali untuk merendahkan atau bersikap kasar. Tapi saya juga tidak berusaha memperlembutkan perumpamaan anjing ini gitu. Ada beberapa tafsiran yang menyebut ini adalah
anjing kecil atau pet gitu ya, tapi saya tidak eh, berusaha memperlembutkan ya. Anjing adalah anjing dan anjing yang dimaksud sama-sama tegas seperti mungkin Tuhan Yesus ngomong tentang ular beludak ketika Tuhan Yesus ngomong dengan Farisi mempunyai ketegasan yang sama gitu. Dan jangan dipikir bahwa ini adalah pet, anjing yang kecil, jadi Tuhan Yesus tetap menunjukkan sisi kelembutannya di sini. Mungkin buat sebagian kita kebayangnya tuh aku juga tidak mengganti dengan bahasa anabul juga gitu ya dengan anjing yang lucu gitu juga enggak. Di sini benar-benar Tuhan Yesus memperumpamakan sesuai dengan tradisi pada saat itu adalah anjing dan anak-anak. Dan di sini kita perlu melihat bahwa maksud ketegasan Yesus itu tidak bermaksud kasar, tetapi menjelaskan siapa dirinya dan apa tujuannya. Seringkali kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemimpin suka lupa kalau Tuhan adalah Tuhan. Sehingga kita tidak menempatkan Tuhan pada posisinya yang benar. Kita seringkali lebih menganggap diri kita berada di atas Tuhan. Mungkin kita sering menganggap Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu lembut, Tuhan itu adalah sebagai Bapa, tapi kita seringkali juga lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dan di sini mungkin kita juga belajar bahwa kita perlu menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Tidak hanya itu saja, di sini juga Yesus itu berusaha mengajarkan kepada kita arti penting dari kemurahan. Ketegasan Yesus tidak bermaksud untuk merendahkan atau mencela atau mengecilkan orang lain, tetapi ini adalah bentuk komunikasi bahwa Ia adalah Tuhan dan kemurahan Tuhan tidak bisa dianggap murahan. Ketegasan Yesus itu dasarnya bukan kesombongan atau ingin menjatuhkan, tapi justru bentuk dari kasih. Bahkan di akhir, walaupun Yesus tegas, Tuhan Yesus tetap memberikan pujian, apresiasi kepada wanita itu dengan bilang, "Hai ibu, besar imanmu." Itu ada di Matius 15. Dan kita perlu memperhatikan juga hasilnya. Hasil dari ketegasan Yesus itu bukan membuat mengecilkan hati perempuan itu atau membuat ia terhina, tertolak, tetapi hasil dari ketegasan Yesus justru mengeluarkan permata yang luar biasa, yang lahir dari kerendahan hatian, yang lahir dari rasa hormat perempuan ini, yaitu iman yang besar. Mungkin jika Yesus responnya tidak sekeras ini, mungkin jika Yesus tidak menunjukkan ketegasannya, mungkin para murid pun tidak bisa melihat ada iman yang begitu besar di perempuan Kanaan ini. Mungkin perempuan itu sendiri pun tidak bisa mengeluarkan iman yang ia miliki di dalam dirinya. Mungkin ini jadi perenungan kita, apakah ketegasan kita selama ini sudah memiliki maksud yang benar dan membuahkan hasil yang justru bukan mengecilkan tetapi bisa mengeluarkan potensi dari hidup seseorang. Kemudian yang berikutnya ada postur yang berbeda, yaitu perempuan Sirofenisia. Dia mengambil postur stand down. Kalau tadi Tuhan Yesus mengambil postur stand firm, tegas, di sini perempuan Sirofenisia mengambil posisi atau stand down. Dan di sini saya mau menggarisbawahi bahwa perempuan Fenisia ini tidak sakit hati. Walaupun ia mendapat jawaban yang keras, tapi ia menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya." Sebagai pemimpin, kita semua pasti pernah diperhadapkan dengan respon yang tidak sesuai yang kita harapkan. Baik itu dari pemimpin atas kita, dari rekan kerja kita, atau bahkan dari anggota di bawah kita, dari keluarga kita. Dan setiap kita tuh rentan mengalami sakit hati yang sebenarnya itu bentuk dari kesombongan. Kalau kita berada di posisi menempatkan diri sebagai perempuan Sirofenisia ini, mungkin sakit hati adalah pilihan yang sangat wajar untuk diambil, betul ya? Jadi, kenapa alasannya? Ada 3 hal yang kira-kira menjadi alasan perempuan ini bisa memilih untuk sakit hati. Yang pertama adalah sikap diam dari Tuhan. Di Matius 15 ayat 23a dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Mungkin sebagian besar dari kita pernah ngalamin, kita udah berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan permintaan kita pun juga bukan permintaan yang nyeleneh, permintaan yang benar-benar kita butuhkan saat ini, tapi seakan-akan Tuhan diam. Namun perlu kita ingat, sikap diam Tuhan atau penundaan dari Tuhan adalah bentuk cintanya. Mungkin kayak seorang ibu, seorang ayah yang membiarkan anaknya untuk terjatuh ketika belajar sepeda,
melihat anaknya kesusahan dalam usaha berenang, tapi tetap diam supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Ketika Tuhan diam bukan berarti dia nggak bekerja. Ketika Tuhan diam bukan berarti Tuhan itu nggak sayang. Bisa jadi sikap diam Tuhan adalah bentuk cintanya. Diam Tuhan sebagai penantian aktif yang membantu anak-anaknya itu bisa menjadi lebih kuat. Dan kita bisa melihat juga dari kisah ini, dari sikap diam Tuhan melahirkan kisah heroik seorang perempuan yang memiliki iman yang luar biasa. Jadi, jangan sampai dengan sikap diam yang Tuhan tunjukkan atau penantian setelah sekian lama ini yang mungkin saat ini kita masih dalam proses menanti, jangan sampai kita jadi sakit hati sama Tuhan sampai kita tidak bisa menikmati mujizat yang seharusnya kita terima. Yang berikutnya adalah ketidakpedulian dari orang lain. Bukan hanya sudah didiemin sama Tuhan, tapi ini juga orang-orang atau murid-murid sekitarnya juga nggak peduli gitu ya. Lalu murid-murid datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bahkan murid-murid ini ngomong ke Tuhan Yesus, Tuhan tolong dong, ini kayak gangguan banget, tolong disuruh pergi aja. Padahal perempuan ini dalam posisi membutuhkan pertolongan, perempuan ini juga menunjukkan rasa respect-nya, perempuan ini juga datang dengan rasa hormat juga. Perempuan ini sangat membutuhkan pertolongan, tapi tidak ada orang lain yang peduli. Dan ini bisa jadi sumber sakit hati untuk kita para pemimpin. Mungkin kita pernah ngalamin masa-masa kita butuh bantuan dan orang lain tidak ada yang membantu. Mungkin kita pernah merasa kita butuh jawaban dari orang lain, tapi tidak ada yang memberikan jawaban. Apalagi ketika kita sebagai pemimpin. Ketika semakin naik posisi kita, tuntutan kita terhadap orang lain pun biasa semakin tinggi. Kita nggak, kita berharap ketika kita ngechat nih di grup gitu ya, untuk tim kita berharap mereka tuh bisa membalas dengan sangat cepat. Kita berharap semua di grup itu juga merespon. Tapi ketika kita tidak mendapat perlakuan yang menyenangkan itu, bahkan ketika kita sebagai pimpinannya, jangan sampai ada rasa-rasa sakit hati yang timbul yang pada akhirnya menghalangi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Dan yang ketiga adalah penolakan. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini adalah sebuah bentuk perkataan yang sangat tegas, yang cukup clear sebagai bentuk penolakan, karena Tuhan Yesus kalau di Matius dikatakan ia itu punya misi untuk domba-domba yang terhilang daripada Israel. Dan sangat wajar sebenarnya perempuan ini untuk merasakan sakit hati karena penolakan tersebut. Tetapi perempuan ini mengambil sikap yang berbeda, yaitu merendahkan dirinya. Ia stand down di hadapan Tuhan. Ia tahu siapa yang dihadapinya. Ia tahu juga siapa dirinya. Dan hal ini membuat dia memilih untuk rendah hati sehingga bisa menikmati mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Apakah saudara pernah mengalami sakit hati karena tiga hal tersebut? Sikap diam dari Tuhan, ketidakpedulian dari orang lain, atau penolakan? Dan bagaimana cara saudara menyelesaikan sakit hati tersebut? Topik terakhir adalah rahasia untuk mengubah dunia. Belajar dari Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar dari bagaimana Yesus menghadapi perempuan Sirofenisia, menyembuhkan orang yang sakit tuli, maupun kisah-kisah yang pernah kita baca di Injil Markus sebelumnya. Menurut majalah Times, orang yang paling berpengaruh di dunia adalah Yesus. Terlepas orang itu adalah orang percaya, mau percaya atau enggak, semua mengakui bahwa sosok yang paling berpengaruh di dunia adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita mau belajar tentang bagaimana cara Tuhan Yesus ini bisa mengubah dunia.
Nah, setiap orang tuh pengen mempunyai dampak yang besar. Setiap orang letang berlomba-lomba bisa berimpact untuk dunia. Dan kadang-kadang kita terjebak, atau seringkali kita terjebak dengan mengukur dampak melalui seberapa banyak. Kita cenderung melihat dari jumlahnya, kita cenderung melihat untuk bisa mengubah dunia, ya kita harus berada di platform yang bisa didengar oleh banyak orang. Kita harus bisa berdampak juga, bertemu dengan banyak orang juga. Tapi hal ini membuat saya pribadi jadi stres juga gitu ya. Di satu sisi mungkin ada pemimpin yang pada akhirnya itu memprioritaskan jumlah followers, mengejar viral, berfokus pada kerumunan. Di sisi lain juga ada pemimpin yang merasa, oh standar untuk bisa sampai kita bisa mengubah dunia, ya kita harus menjadi orang yang hebat. Mungkin kita harus punya sebuah platform yang bisa didengar oleh banyak orang. Kita harus punya panggung yang besar. Kita harus punya akun media sosial yang followersnya juga jutaan untuk bisa berdampak. Sehingga membuat stres juga. Mungkin ada juga pemimpin yang pada akhirnya berkecil hati. Kok yang Tuhan percayakan ya cuman satu dua orang doang ya? Kok yang dipercayakan ke Tuhan ya cuman adikku aja ya? Besoknya cuma saudaraku aja. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus mengubah dunia. Yang buat saya ini juga sebuah hal yang baru, yang tidak terduga, yang membuat kita bisa semakin mengerti mengapa pada waktu itu Yesus itu bisa mengubah banyak orang. Dan metode yang Yesus pakai adalah satu demi satu. Kalau kita bayangkan ya, mungkin wah, Yesus itu seringkali berada di kerumunan gitu ya. Kita melihat mungkin ya di kisah ini juga ketika menghadapi perempuan Sirofenisia, banyak orang di sekelilingnya. Ketika menyembuhkan orang yang tuli juga banyak. Ketika kemarin kita bahas tentang yang perempuan pendarahan atau Yairus, Yesus itu sedang berada di kerumunan. Tetapi kalau membayangkan Yesus itu memakai lensa zoom untuk ke pribadi demi pribadi gitu. Mungkin kalau digambarkan dengan film gitu, seperti gambar ini gitu kayak terhadap perempuan ini Yesus itu menaruh fokusnya dan yang lain di belakangnya tuh blur. Dan ini cara Yesus satu demi satu, pribadi demi pribadi. Mungkin mungkin ketika kita berada di dalam sebuah gereja, mungkin kita berada di sebuah kerumunan, walaupun mungkin kita sedang berada di tengah kerumunan orang banyak, mungkin kita berada di tempat kerja kita, tapi Yesus memiliki lensa zoom untuk untuk Yesus mau berinteraksi dengan kita satu demi satu. Untuk aku pribadi, metode ini, cara Tuhan Yesus ini mengajarkan bahwa untuk bisa berdampak itu bukan butuh panggung yang besar. Mungkin bisa dimulai dari meja kopi, bisa ngopi bareng. Hal ini membuka hal-hal baru yang aku ingin bagikan di hari ini. Yang pertama adalah satu pribadi secara pribadi. Di Markus 7 ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Wah, di sini kita bisa lihat dari tengah kerumunan, akhirnya Yesus memisahkan diri untuk bisa berinteraksi dengan orang yang tuli ini yang ada di Markus 7 ayat 33 ini. Seringkali Yesus berada dalam gerombolan orang banyak, yang menjadi Yesus itu bukan kerumunan, tetapi pribadi lepas pribadi. Yesus mau menghentikan langkahnya untuk berbincang dengan satu orang, bahkan perempuan yang sedang pendarahan, yang dijauhi oleh banyak orang. Yesus mau menyembuhkan satu orang, Yesus mau membebaskan satu orang jauh-jauh untuk datang ke Gerasa, untuk melepaskan seseorang doang dari ikatan setan, yang pada akhirnya mungkin waktu itu juga Yesus akhirnya dijauhi dan ditolak juga. Tapi Yesus mau melakukan itu pribadi lepas pribadi. Yesus tidak hanya mau hadir dalam acara KKR yang besar aja, tapi justru Injil mencatat bahwa Yesus datang berinteraksi secara pribadi, lepas pribadi, dengan satu orang ke orang yang lain.
Yang kedua, jika kita mau berdampak seperti Yesus juga, izinkan diri kita diinterupsi. Di Matius 7 ayat 24 kita melihat bahwa sebenarnya tujuan Yesus ke daerah Tirus dan Sidon ini sebenarnya untuk mengasingkan diri setelah menghadapi orang-orang Farisi. Dikatakan juga di ayat 24, ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Yesus mengizinkan dirinya untuk diinterupsi. Yesus rela untuk berhenti di tengah perjalanannya. Yesus rela untuk memberikan waktunya untuk meresponi seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Berapa banyak dari kita yang seringkali mendapat interupsi. Dan kita sebagai manusia pasti sebenarnya ada rasa kesel ketika ada orang yang menginterupsi kita. Di tengah perjalanan kita, di tengah plan kita, ada orang yang datang untuk berbincang dengan kita. Tapi percayalah, jika memang kita mau berdampak, izinkan diri kita untuk diinterupsi, izinkan diri kita untuk berhenti sejenak, izinkan diri kita untuk mencoret beberapa to-do list yang ada di agenda kita, untuk bertemu dengan orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Di Lukas 15 ayat 4, makanya nggak heran Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Kalau ngelihat hitung untung rugi, Yesus datang ke Gerasa untuk melepaskan satu orang, mungkin lebih banyak ruginya gitu ya. Udah diomelin oleh orang banyak, ditolak juga, diusir juga, bukan mendapat pujian, tetapi justru sebaliknya. Tapi Yesus berani untuk membayar itu semua. Yesus itu berani juga untuk melawan tradisi, menerima penolakan, difitnah, dicap buruk, hanya untuk menolong satu orang yang mungkin buat orang lain adalah orang yang biasa. Mungkin buat orang lain kita pun adalah orang biasa, tapi buat Tuhan kita itu berharga di matanya, kita itu penting, dan ini juga yang perlu kita terapkan kepada lingkungan sekitar kita. Jangan hitung untung rugi, satu itu penting. Mungkin ada satu jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita layani, untuk kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Mungkin untuk kita sekedar temani berbincang doang, untuk kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesahnya. Jangan hitung untung dan rugi, dan percayalah bahwa itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah beri perhatian penuh yang tulus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bukan cuma kata-kata aja, tapi Tuhan Yesus juga membantunya, memberikan perhatian dan kasih sayang yang luar biasa. Untuk perempuan yang mungkin pada saat itu tidak lazim ya berbicara dengan perempuan, berbicara dengan perempuan kafir juga, tapi Yesus mau memberikan perhatian penuh yang luar biasa, bahkan kepada orang yang tuli aja tuh perlakuannya tuh istimewa banget ya, sampai masukin tangannya ke kupingnya, ke lidahnya gitu, untuk bisa memberikan perhatian penuh yang tulus. Dan pada akhirnya kita bisa lihat apa sih, orang itu walaupun dibilang jangan kasih tahu yang lain, tapi dia nggak bisa berhenti untuk memberitakan kebaikan Tuhan, sehingga seluruh daerah tersebut mengetahui betapa luar biasanya Tuhan kita. Yes, dan saya mau tutup dengan sebuah cerita. Saya mau bicara tentang film Hacksaw Ridge gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nonton juga. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang seseorang yang namanya Desmond Doss gitu ya. Desmond Doss ini adalah, sebenarnya dia adalah tentara medis. Jadi, dan dia bersikukuh nggak mau megang senjata. Tapi kan gila ya, maksudnya seorang tentara, walaupun kamu dokter gitu, kamu harus belajar untuk latihan nembak karena kamu akan terjun di medan peperangan gitu. Tapi dia menolak untuk memegang senjata, bahkan untuk membunuh. Desmond Doss ini adalah anak Tuhan luar biasa, dan dia memegang perintah Tuhan untuk tidak membunuh, makanya dia tuh nggak memegang pistol tersebut gitu ya. Tapi dia pengen berkontribusi untuk negara gitu. Nah, pada akhirnya setelah latihan training yang begitu panjang, akhirnya si Desmond Doss ini dikirim ke sebuah tempat peperangan yang namanya Hacksaw Ridge, atau itu tebing Maeda gitu, untuk pertempuran Okinawa namanya, bertarung dengan Jepang gitu ya. Dan
Pertempuran berlangsung di malam hari. Pagi-paginya, tanpa diduga oleh mereka, Jepang itu meluncurkan serangan balasan besar-besaran yang pada akhirnya memaksa Amerika itu mundur dari tebing. Jadi ini berantemnya tuh kayak di atas tebing gitu ya. Desmond mendengar teriakan bahwa tentara itu banyak yang sekarat. Ada satu scene atau satu momen, satu bagian yang begitu membekas buat saya, dan ketika pasukan Amerika dibantai habis-habisan, Desmond Doss itu menurunkan pasukan Amerika yang terluka. Di tengah kondisi yang mungkin dia udah capek, dia turunkan satu, dan doanya simple. Tuhan, kasih aku satu lagi. Dan di situ dia cari lagi. Siapa yang terluka, dia angkat lagi, dia turunkan lagi. Kemudian berdoa lagi, Tuhan, kasih aku satu lagi. Dan dia cari lagi, bahkan dia menyelamatkan kapten yang terluka, dia turunkan. Setiap kali selesai dia selalu berdoa, Tuhan, kasih aku kekuatan untuk menolong satu lagi. Dan di sana dicatat bahwa Desmond Doss menurunkan 75 orang tentara yang sekarat dan berhasil diselamatkan. Dan ini menjadi sejarah juga bagi bangsa Amerika, menjadi kekuatan baru juga, pengharapan baru untuk Amerika akhirnya berhasil mengalahkan Jepang pada saat itu. Mungkin ini bisa menjadi doa kita semua ketika kita mungkin ingin berdampak. Mungkin doa kita bisa kita ubah, yang tadinya mungkin pengen menjadi viral, yang pengen, yang tadinya frustasi karena jumlah, mungkin malam hari ini kita bisa berdoa, Tuhan kasih aku satu lagi. Tuhan kasih aku satu orang lagi yang bisa aku ceritakan kebaikanmu. Tuhan kasih aku satu orang lagi yang aku bisa memberikan dampak untuk hidupnya. Tuhan kasih aku satu orang lagi yang aku bisa membangkitkan harapan di dalam dirinya yang sudah mati.